Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu dan siap ya untuk mempelajari mengenai video pemberontakan yang mengancam disintegrasi bangsa. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemberontakan di PKI di Madiun. Dan pada video ini kita akan membahas pemberontakan yang lain, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII). Sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita simak video pembelajarannya. Nah, di mana tempatnya pemberontakan DITII dan ada siapa saja? Nah, jadi DITI ini melakukan pemberontakan di berbagai daerah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Di mana siapa yang melakukan pemberontakan? Nah, di Jawa Barat ada Kartosuwiryo, di Jawa Tengah ada Amir Fattah, di Aceh ada Daud Bereh, dan yang terakhir di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Nah, kapan sih terjadinya pemberontakan DITII? Jadi kalau saya buatkan timeline dari DITII awal berdiri sampai DITII tumpas dari Indonesia dan sudah tidak ada lagi pemberontakan, yaitu dimulai pada tahun 1949 sampai 1968. Mengapa mereka melakukan pemberontakan? Karena mereka tujuannya ingin memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara Islam Indonesia. Berarti sama ya seperti PKI, mereka punya ideologinya sendiri. Dan mereka ingin mengganti ideologinya Indonesia, yaitu Pancasila. Oke, dan DITI ini digagasnya berdiri negara Islam Indonesia ini adalah oleh Kartosuwiryo atau yang bernama lengkap Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, dia ini adalah tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia. Nah, pemberontakan ini diawali dengan diproklamasikannya berdirinya negara Islam pada 7 Agustus 1949 oleh Kartosuwiryo. Nah, selanjutnya berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Yuk kita lihat siapa saja yang pertama di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ini yang melatar belakangi pemberontakan DITII yaitu menolak perjanjian Renville dan menyatakan perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1947 ya, tanggal 14 Agustus. Karena sebenarnya gagasan untuk mendirikan negara Islam Indonesia itu sebenarnya sudah muncul pada masa pendudukan Jepang. Nah, untuk merealisasikan gagasannya ini, si Kartosuwiryo mendirikan institut atau pesantren Sufah untuk merekrut para pengikutnya. Nah, juga dia sempat membuat suatu tempat pendidikan Islam dan juga latihan kemiliteran bagi pemuda Islam yaitu Hizbullah dan Sabilillah. Nah, serta penyebaran pusat propaganda tentang pembentukan negara Islam. Nah, terjadinya ini salah satunya ini di Tasikmalaya. Setelah agresi militer Belanda pada tanggal 14 Agustus 1947, Kartosuwiryo tuh kayak menyatakan perlawanannya terhadap Belanda karena Kartosuwiryo menolak hasil persetujuan atau perundingan perjanjian Renville. Nah, yang ditunjukkan sama si Kartosuwiryo ini dengan melaksanakan hijrah. Jadi si Kartosuwiryo dengan tadi para pengikutnya ini dia tetap memilih tinggal di wilayah Jawa Barat. Karena kan berdasarkan perjanjian Renville, wilayah Jawa Barat itu sudah nggak ada kayak gitu. Karena wilayah Indonesia semakin sempit.
Nah, kemudian pada tahun 1948, si Kartosuwiryo ini membentuk Negara Islam Indonesia dan Tentara Islam Indonesia. Kayak gitu di daerah pegunungan sekitaran Jawa Barat. Tadi sudah dibahas sedikit tentang setelah agresi militer Belanda satu, Kartosuwiryo itu menyatakan perlawanan dengan Belanda. Nah, kemudian pada tanggal 19 Desember 1948 itu kan Belanda kan melakukan agresi militer lagi kan yang kedua. Nah, agresi militer yang kedua ini mengakibatkan jatuhnya ibu kota Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta. Nah, hal tersebut sama si Kartosuwiryo ini menjadi dianggap sebagai akhir dari riwayat Republik Indonesia, dan dia juga menganggap bahwa Jawa Barat ini merupakan daerahnya negara Islam Indonesia. Nah, kayak gitu. Dan pasukan Siliwangi TNI-nya Indonesia tuh sama si Kartosuwiryo justru dianggap sebagai tentara liar begitu. Nah, akhirnya terjadilah kontak senjata dengan TNI dan si TII tadi ya pada tanggal 25 Januari 1949. Selain itu juga terjadi yang namanya perang segitiga. Jadi perang segitiga ini antara TNI Indonesia, terus antara tentara Islam Indonesia, dan juga antara tentara Belanda. Berarti dari pihak pemerintah Indonesia, pihaknya si Kartosuwiryo, dan dari pihaknya pemerintah Belanda. Semua upaya perdamaian dilakukan untuk menumpas yang namanya pemberontakan DITII di Jawa Barat ini. Tapi justru pada tanggal 7 Agustus 1949 tahun depannya, si Kartosuwiryo ini menyatakan dengan resmi berdirinya negara Islam Indonesia. Nah, itu kan justru jadi mengancam disintegrasi bangsa ya. Nah, kemudian upaya untuk menumpas pemberontakan oleh pemerintah Indonesia ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan jalan damai dan penyelesaian yang kedua melalui operasi militer. Pertama dilakukan jalan damai. Nah, untuk menghentikan pemberontakan DITII di Jawa Barat, dilakukanlah sama pemerintah RIS ini panitia yang bertugas untuk menjalin komunikasi atau berunding dengan Kartosuwiryo. Nah, tapi usaha itu gagal karena Kartosuwiryo menolak. Dia mau berunding hanya jika pemerintah mengakui keberadaan NII, Negara Islam Indonesia. Sehingga jalan yang pertama tidak berhasil, dilakukan jalan yang kedua, yaitu melalui operasi militer. Nah, pemerintah melakukan tadi tidak berhasil, terus akhirnya pemerintah melakukan tindakan tegas dengan menerapkan operasi militer. Tadi pasukan TNI Indonesia, pasukan Siliwangi melakukan yang namanya operasi militer Baratayuda dengan strategi pagar betis. Dan hal tersebut berhasil mendesak kelompok DITII yang kemudian pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap di salah satu gunung di daerah Majalaya, Jawa Barat oleh pasukan tadi Siliwangi. Nah, kemudian si Kartosuwiryo ini dieksekusi mati di Kepulauan Seribu pada tanggal 5 September 1962. Jadi ada cerita di balik eksekusi matinya Kartosuwiryo. Jadi Kartosuwiryo ini sebenarnya adalah sahabat yang dekat dengan Presiden Soekarno. Nah, kemudian mereka ini cukup dekat tapi mereka berbeda ideologi, berbeda paham. Kalau Soekarno kan nasionalis. Nah, kalau Kartosuwiryo ini ingin Indonesia jadi negara Islam. Kemudian pada saat dijatuhi hukuman mati, sempat Insinyur Soekarno itu meneteskan air matanya menangis karena sahabatnya dihukum mati. Tapi itulah hukuman yang harus diterima oleh Kartosuwiryo begitu. Tadi sudah Jawa Barat. Yang kedua adalah pemberontakan DITII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah. Kita lihat yuk. Nah,
pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Latar belakangnya ini, pemberontakan ini adalah sama, kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan Hijrah ke wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta. Jadi mereka harus berpindah tempat kayak gitu. Terus pemberontakannya, pertama si Amir Fattah ini ditunjuk sama Kartosuwiryo sebagai pemimpin DI di Jawa Tengah. Nah, kemudian mereka mendirikan Majelis Islam dan pasukan bersenjata mujahidin sebagai upaya untuk menghimpun kekuatannya kayak gitu. Nah, terus pada tanggal 23 Agustus 1949, Amir Fattah ini memproklamasikan berdirinya negara Islam Jawa Tengah kayak gitu, dan menjadikan negara Islam Jawa Tengah ini sebagai bagian dari negara Islam pimpinannya si Kartosuwiryo. Kemudian bukan hanya mendirikan negara Islam Jawa Tengah, tapi juga si Amir ini kemudian melakukan serangan terhadap pos-pos TNI, termasuk pos-pos TNI di kota lain kayak gitu, sehingga salah satu komisaris TNI di Indonesia ini sempat komisaris TNI di Indonesia ini gugur kayak gitu. Terus gimana sih upaya penumpasan penyelesaian pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini? Nah, pada tahun 1950 TNI membentuk yang namanya Gerakan Banteng Negara atau GBN. Nah, di bawah Komando Letnan Kolonel Sarbini kayak gitu. Nah, tujuan dari si GBN ini untuk memisahkan Darul Islam Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan dalam operasinya si GBN ini berhasil menghentikan pemberontakan di Jawa Tengah yang kemudian pada tanggal 22 Desember 1950 Amir Fattah berhasil ditangkap. Nah, seperti itu pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Kita lihat pemberontakan DITI di daerah lain. Selanjutnya Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh. Jadi awal mulanya ini pada tahun 1949 wakil Perdana Menteri pada kabinetnya Hatta ini yaitu Syafruddin Prawira Negara ditempatkan di Aceh oleh pemerintah dengan tujuan memimpin perjuangan di Sumatera jika perundingan KMB yang dilakukan di Den Haag ini gagal. Nah, tapi si Syafruddin tanpa berkonsultasi dengan kabinet yang ada di Jawa, dia menjadikan Aceh sebagai daerah provinsi dan lepas dari provinsi Sumatera Utara, karena sebelumnya Aceh menjadi bagian dari Sumatera Utara. Tapi si Syafruddin tanpa konsultasi, tanpa pemberitahuan, dia malah menjadikan Aceh sebagai provinsi kayak gitu, dan si Daud Bereh sama Syafruddin ini diangkat sebagai gubernur Aceh. Nah, tapi ternyata kan KMB, perundingan KMB yang di Den Haag ini berhasil. Nah, sehingga pada tahun 1950 Republik Indonesia Serikat berubah dan berganti lagi menjadi negara kesatuan. Nah, di situ pemerintah tuh mulai melakukan kayak penyederhanaan pemerintahan kayak gitu kan. Nah, terus pemerintah akibatnya menurunkan status Aceh yang tadinya jadi daerah istimewa menjadi daerah keresidenan yang kembali menjadi bagian dari Sumatera Utara. Nah, hal tersebutlah yang membuat si Daud Bereh ini kecewa, dan para pengikutnya juga jadinya bersatu menjadi Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau disingkat dengan PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Jadi mereka ini bergabung yang dipimpin oleh si Daud Bereh kayak gitu. Kemudian upaya penyelesaian pemberontakannya ini pas tahun 1949 jadi pada tahun 1951 setelah RIS bubar dan berganti lagi menjadi RI, Republik Indonesia, kan tadi si Daud Bereh ini kecewa. Kemudian dia membangun kekuatan untuk menentang pemerintah Indonesia. Nah, si
apa ya, maksudnya orang Indonesia kan dari sejak dahulu, maaf ya, maksudnya agak sensitif kalau sudah membahas isu agama dan isu kedaerahan, ya kan agak sentimen kalau membahas itu. Dan sama si Daud Beureum ini digunakan isu tersebut, isu agama dan isu kedaerahan ini untuk dia menentang pemerintahan. Terus dia juga menjalin komunikasi dengan si Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 21 September 1953 ini si Daud Beureum mengeluarkan maklumat yang isinya bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah pemerintahannya si Kartosuwiryo. Nah, setelah maklumat itu dikeluarkan oleh si Daud Beureum, kemudian dilaksanakanlah gerakan-gerakan untuk menguasai kota-kota di Aceh dan juga melakukan propaganda atau misalnya kayak seperti hasutan kepada rakyat Aceh untuk tidak mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya bagaimana sih upaya penyelesaian atau penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia? Nah, untuk mengamankan daerah Aceh, dikeluarkanlah suatu atau diterapkanlah suatu kebijakan yang namanya konsepsi prinsipil bijaksana. Nah, jadi inti dari kebijakan tersebut ini adalah menerima para pemberontak tadi, si Daud Beureum dan anggotanya, kalau mereka ingin menghentikan perlawanan dan mereka tidak membangkang lagi, maka mereka akan diterima kembali, kayak gitu. Terus juga pada tanggal 5 dan 7 Juli 1957 juga diadakan suatu pertemuan dengan para tokoh Darul Islam di daerah Aceh, yaitu di daerah Desa Lamteh gitu. Nah, pertemuan tersebut menghasilkan suatu yang namanya Ikrar Lamteh, yang inti dari ikrar ini adalah kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak dan mengusahakan jalan untuk menyelesaikan pemberontakan yang ada di Aceh. Ada beberapa tokoh Darul Islam yang menyetujui ikrar tersebut, tapi si Daud Beureum tetap menolak ikrar tersebut. Si Daud Beureum tetap melaksanakan pemberontakan, melanjutkan pemberontakan itu. Nah, usaha-usaha sudah dilakukan oleh pemerintah untuk berunding dengan si Daud Beureum yang kemudian pada tanggal 17 Desember 1962 ini diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh namanya gitu. Nah, kemudian secara bertahap gerakan DI dan TII di Aceh ini akhirnya dapat diselesaikan dan keadaan di Aceh kembali pulih dan aman karena si Daud Beureum ini dikembalikan ke masyarakat kayak gitu. Dia diturunkan jabatannya, akhirnya dia lama-kelamaan juga menjadi kalah dan keamanan di Aceh pulih kembali. Itu adalah akhir dari pemberontakan DI-TII di Aceh. Kita lihat pemberontakan DI-TII di daerah selanjutnya, yaitu Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Oke, jadi di Sulawesi Selatan yang melatar belakangi pemberontakan DI-TII ini adalah, jadi setelah masa perang kemerdekaan ini lahirlah beberapa atau berbagai laskar di Sulawesi Selatan yang bergerilya menghadapi Belanda. Salah satunya ini adalah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Nah, KGSS ini meminta kepada pemerintah dan TNI agar para anggotanya menjadi anggota TNI yang ada dalam divisinya Hasanuddin, dan mereka ingin si Kahar Muzakar ini sebagai panglimanya kayak gitu. Nah, jelas tuntutan atau permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Alasannya itu karena yang boleh diterima itu hanya yang memenuhi syaratnya saja. Kalau yang tidak memenuhi syaratnya dia boleh bergabung di TNI tapi hanya sebagai
Korps Cadangan Nasional aja. Nah, tapi hal tersebut menimbulkan kekecewaan pada Kahar Muzakar dan para pengikutnya. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1951, akibat kekecewaannya itu dan tuntutannya tidak dipenuhi, si Kahar Muzakar dan para pengikutnya masuk ke hutan dengan membawa senjata. Kemudian 2 tahun kemudian pada tanggal 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar ini menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Darul Islam di bawah pimpinannya Kartosuwiryo, dan pasukannya yang tadi KGSS berganti nama menjadi Tentara Islam Indonesia. Kemudian gimana sih upaya pemberontakan di Sulawesi Selatan yang ditumpas oleh pemerintah? Jadi jalannya pemberontakan ini bertahan cukup lama nih, pemberontakan DITI di Aceh. Nah, kemudian pemberontakan ini baru berakhir setelah si Kahar Muzakar tewas karena tertembak dalam operasi militer yang dilancarkan oleh TNI pada 3 Februari 1965. Dengan demikian berakhirlah pemberontakan DITI juga di berbagai daerah, salah satunya karena tadi si Kartosuwiryo yang merupakan otak berdirinya negara Islam Indonesia juga dijatuhi hukuman mati. Nah, begitulah jalannya pemberontakan DITI di Indonesia. Gimana? Apakah sudah paham atau ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui fitur pesan yang ada di e-learning ya, atau kalian bisa tanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya yang membahas mengenai pemberontakan yang lainnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.